Enjoy the rest of the flight. Yalla, move. Das war nur mein Sohn. Don't shoot. 10 detik pertama, pesawat itu sudah mendarat, tapi tidak ada yang berani masuk ke dalamnya. Para tentara bersenjata berdiri di luar, menunggu seseorang anak kecil turun sendirian dari pesawat itu, yang membuat para tentara bersiaga. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi di dalam sana, sampai kita melihat dari mana semuanya dimulai. Bandara Hamburg, Jerman. Malam hari, seorang bocah kecil laki-laki bernama Elias berdiri sendiri di depan meja check-in sambil membawa koper. Akan tetapi kopernya terlalu berat, badannya terlalu kecil dan tidak kuat untuk mengangkat koper itu. Money will it take? Oh, well, It's my son. sure. He's a great Hallo, mein Großer. Ich habe das Gepäck aufgegeben. Ja, bis gleich, Mama. Tak lama kemudian sang ibu datang. Namanya Nadja. Ia memakai wig, kulitnya pucat, tulang pipinya tajam seperti seseorang yang sudah lama tidak tidur. Nadja berkata kepada Elias bahwa dia akan ke toilet sebentar dan meminta Elias untuk menunggunya. Tanpa berkomentar, Elias menganggukkan kepalanya. Okay, then I can lie down. Amerika ist jetzt Tag. Im Westen, da ist jetzt Tag. Wir landen noch in der Nacht. Obwohl hier Ist deine Mutter immer noch nicht da? der gesund machen. Der entfernt ihr Böses in Elias. Ich bin Fari. Elias menunggu ibunya dengan sabar. Tidak lama akhirnya Nadja datang. Mereka langsung berjalan untuk menaiki pesawat. Pesawat pun lepas landas. Darf es für die Herren noch ein Kaffee sein? Oh ja, für Bastian? Robert, dein Typ wird verlangt auf der 1A. Malam belum larut ketika semuanya pecah. Beberapa pria bergerak hampir bersamaan, terkoordinasi cepat dan tak terbantahkan. I don't think so. Don't touch me. Sir, take it easy. Of the other passengers. Coming down. Where's the third one? One Delta. Pemimpin para pembajak, Burke, mengumumkan pengambil alihan pesawat. Tenang, terukur, ia bukan tipe yang berteriak-teriak. Justru itu yang membuatnya lebih menakutkan. Tapi rencananya bukan sekedar menahan penumpang. Everything. Enjoy the rest of the flight. Open the hatch. Would everyone please place their hand on the... Assalamu alaikum. Yalla, move. Faithful soldiers of the Caliphate. The price for your ignorance. افرحوا يا مجتمع المسلمين. رسالة هدية. احنا عنا ليد. أقرأ كما مكتوب هنا. Tujuannya buat dunia percaya ini serangan teroris Islam. Dan mereka memutar arah pesawat dan berniat mendaratkannya di daerah terbuka. Sie fliegen zurück. Schau nach vorne. Lalu Elias yang panik, dia membuka buku panduan dan mencari tempat persembunyian. Dia menemukan kompartemen kargo di denah itu dan memberitahunya ke ibunya. Namun, ibunya memintanya untuk tetap diam di tempat. Tapi Elias tidak mendengarkan ibunya. Dia mau mereka berdua selamat dan mencoba bersembunyi di kompartemen kargo yang ia lihat di buku itu. Das war nur mein Sohn. What the fuck are you doing? Sit down. Scuba ball. She got up without permission. Out of here. Fucking psycho. We don't like heroes. Ternyata para pembajak ini sangat kejam. Mereka tidak membiarkan kesalahan sekecil mungkin terjadi. Elias diseret kembali ke kursinya.
Air mata membasahi pipinya. Ibunya tergeletak, tidak bergerak, tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi. Kita kembali ke beberapa tahun yang lalu. Sebuah jalanan sepi di malam hari, mobil keluarga mogok. Suami Naja, Nikolai, pergi mencari bantuan ke rumah pertanian terdekat. Nikolai? Nikolai! Hari-hari berikutnya tubuhnya berubah. Dia menemui seorang vampir tua di rumah pertanian itu. Ternyata itu adalah ayah vampir yang sebelumnya menggigitnya. Das Böse ist zu stark. Wir sind verflucht. Das Böse darf sich nicht verwandeln. Lalu ia membakar rumah pertanian itu, dan ia pulang ke Elias. Ia memilih hidup bukan karena egois, tapi karena anaknya butuh seorang ibu. Kita kembali ke pesawat. Di kompartemen kargo yang gelap itu, Naja menemukan seekor anjing. Ia membunuhnya lalu menghisap darahnya. Naja berganti pakaian, menyembunyikan wujudnya, dan dia naik kembali ke kabin bukan lagi sebagai korban, tapi sebagai ancaman. Naja mencari penumpang yang bisa mengendalikan pesawat untuk mengubah arah pesawat itu. Ia masuk bersama Elias dan satu penumpang ke dalam kokpit, dan menyuruh penumpang itu membelokkan arah pesawatnya. Menyadari itu, Bert mengambil seorang gadis kecil sebagai sandera. Ia mengancam akan menembaknya jika tidak dibiarkan masuk ke dalam kokpit. Para pembajak yang melihat hal itu, mereka semua terkejut, ketakutan dengan apa yang baru saja mereka lihat. Tapi itu tidak berlaku pada Iqbal. Dia tidak takut, malah ia penasaran. The door down. You wanna go back up there? You get the plane back on course. Hilf mir! Don't shoot. Lalu ia mengambil sampel darahnya dengan jarum suntik. Elias datang dari arah lain mengancam Iqbal dengan pistol milik Bert. Lass ihn Ruhe! Du sollst stehen bleiben! Oxygen box down there. Akhirnya para pembajak merebut kembali kokpit, dan Iqbal ia pergi ke kompartemen kargo. Ia melihat suntikan berisi sampel darah Naja di tangannya, tersenyum, dan ia menyuntikkan darah itu ke tubuhnya sendiri. Naja yang ada di sana berusaha membakarnya, tapi terlambat. Iqbal sudah berubah dan berbeda dari Naja yang selama bertahun-tahun berjuang menahan dirinya. Iqbal tidak punya keinginan untuk menahan apapun. Hanya Bastian, sang kopilot pengkhianat, yang dibiarkan hidup karena masih dibutuhkan untuk menerbangkan pesawat. Para para penumpang yang tersisa bersenjatakan apa saja yang bisa mereka temukan. Mereka mengambil senjata tajam, menyerang kapal, dan menyerang pesawat. Mereka mengambil senjata tajam, menyerang kapal, dan menyerang pesawat. Para penumpang yang tersisa bersenjatakan apa saja yang bisa mereka temukan. Para penumpang yang tersisa bersenjatakan apa saja yang bisa mereka temukan. Mereka mengambil senjata tajam, menyerang kapal, dan menyerang pesawat.
Nadja! Können Sie mich hören? Ich spüre meine Finger nicht mehr! Sesaat pesawat kembali bisa dikendalikan. Bastian yang menyerah memberitahu Nadja satu hal yang penting. Ich muss die Route checken. Wir müssen zum nächsten Flughafen oder wir stürzen. Atlantic 473. Anybody read me? Einfach bis es wieder dunkel wird. Wir schaffen das. This airplane is now on our... I said we have been hijacked. Hijackers and we locked them in the... Lalu satu penumpang, seorang pialang saham egois yang sekarat karena luka berat, memutuskan keputusan paling fatal malam itu. Dia membuka pintu kargo dari luar, membebaskan Iqbal, berharap digigit dan diselamatkan oleh Iqbal. I give you the address as soon as... Sind die wieder zu? Mengetahui hal itu dari CCTV, Nadja meminta Farid berjanji untuk menjaga Elias apapun yang terjadi. Lalu Elias memaksa memasuki lorong untuk mengambil detonator bom yang sudah dipasang oleh pembajak sebelumnya. Das Handy, das ist der Zünder. Pass nur auf, dass du nicht auf den großen Knopf drückst. Ich weiß es, die Maschine zu landen. Muss man selber. Das ist überhaupt kein Problem. Namun Iqbal datang dan hendak menyerang Elias. Untungnya Nadja tiba tepat waktu dan langsung menyerang Iqbal. Tetapi Iqbal terlalu kuat untuk Nadja. Dia tidak mampu mengalahkannya. Melihat itu, Elias tidak tinggal diam. Dia memancing Iqbal untuk berjalan ke arahnya, dan ketika Iqbal berada di dekat pintu darurat, Elias meledakkan bom yang sudah dipasang di pintu itu. Co-pilot is dead. Karena sudah kehabisan darah dan tenaga, Nadja hanya berbaring di sana. Elias terus memanggil ibunya dan memintanya untuk segera bangun. Tanpa Elias sadari, Iqbal ada di belakangnya dan berusaha untuk masuk ke dalam pesawat. Tetapi Nadja masih tergeletak, kehabisan darah dan sekarat. Elias menghampiri ibunya dan tanpa pikir panjang, ia menyayat telapak tangannya sendiri, lalu meneteskan darahnya ke mulut sang ibu. Karena dia tahu rasanya sudah berbeda, darah anaknya terlalu menggiurkan. Nadja menyadari tidak aman lagi di dekat Elias. Kemudian Nadja bersembunyi di sudut pesawat, lalu pesawat mendarat darurat di pangkalan udara Skotlandia. What do you got a visual? Colonel Alan Drummond. I'm in charge. Bitte. Explosives on board. Take all approach. Clear hatch. He's unarmed! Do not move. We will Let me get out. I'll explain. passengers off the plane. It's possible about the situation on board. Kaiser Naomi, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Hier bist. Kannst du mir sagen, was an Bord passiert? Namun Elias tidak menjawab. Dia bertanya, di mana Farid? Dan seorang wanita mengatakan bahwa Farid masih di pesawat. Mendengar itu, Elias meminta mereka untuk mengeluarkan Farid sebelum matahari terbenam. Farid rausholen, die müsst ihr retten, rausholen, bevor die Sonne untergeht. What are your orders, Commander? Kemudian di ruang kontrol, seorang komandan berbicara dengan Farid lewat radio dan meminta Farid untuk melepaskan penumpang. Farid berkata bahwa hanya dia sendiri yang ada di sana dan meminta untuk dikeluarkan sekarang. Namun komandan itu tidak percaya dan malah menembak Farid, dan untungnya Farid sempat menghindar. Operation is ongoing.
Lalu kita berpindah ke Elias yang akan dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Elias terus meminta mereka untuk mengeluarkan Farid. Dan ketika Elias hendak dibius lagi, dia melawan dan mengarahkan suntikan itu ke para medis. What the hell? No! Don't do it! Please! Monsters! Please! Jesus Christ! What was... Najah melangkah dengan cepat, berlari ke arah Elias, bukan seperti seorang ibu yang berjalan ke anaknya, tetapi seperti pemangsa yang mendekati mangsanya. Elias menatap ibunya untuk terakhir kalinya. With me! Elias! Elias! Uncover him. Let him go. Blood Red Sky bukan film tentang vampir yang biasa kamu bayangkan atau kalian tonton. Ini bukan tentang kastil, jubah hitam atau makhluk malam yang elegan. Ini tentang seorang ibu yang menolak mati demi anaknya, yang menyembunyikan monster di dalam dirinya bertahun-tahun lamanya, yang akhirnya harus melepaskan satu hal yang paling berharga di dunia ini, kemanusiaannya, untuk melindungi satu-satunya alasan ia masih bertahan. Dan di akhir cerita, justru sang anak yang harus membuat keputusan terberat itu. Bukan Najah yang mengorbankan diri, tapi Elias yang merelakan ibunya. Pertanyaannya yang tidak akan bisa kamu jawab dengan mudah setelah film ini selesai. Kalau kamu jadi Elias, bisakah kamu menekan tombol itu? Tulis jawabanmu. Jika ada request untuk cerita film yang ingin dibuat alurnya, silakan tulis pada kolom komentar. Akhir kata, dengan segala hormat, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Ciao.